menentukan, bener nggak? Betul tuh. Kedewasaan seseorang ya. Kedewasaan seseorang tidak bisa dilihat dari umurnya. Umur seseorang tidak bisa dilihat dari kedewasaannya. Umur seseorang tidak bisa dilihat dari umur kedewasaannya. Gue tuh nggak boleh ngeliat ke monitor, gue mesti lihatnya ke kamera. Pasti nggak coba ya guys. Selama episode ini pasti nanti Buala matanya ke atas sana, bukan ke sini, tapi ke atas sini, bukan ke sini. Sama. Guys, jangan marah gue duduknya gini, guys. Lihat kita sama banget mah duduknya. Cibi juga. Emang lu gitu? Oh, rapi. Gue berdua tuh, Aku orang rapi. Mohon maaf. Makanya dari dulu airport itu kaki nggak pernah kelihatan. Iya, karena begini. Makanya aku terlalu banyak diturunkan semua hal gitu. Oh iya, bagus lo, beruntung lah lo. Iya sih. Tapi maksudnya sampai sujud. Duduk wartegnya juga. Iya. Gitu. Aku kalau di restoran cuma begini loh. Sumpah aku juga. Bodo amat. Bodo amat. Tuh. Kan kalau orang-orang kita tuh diundang ke sini untuk melihat foto-foto yang kemarin gue jadi kok jadi Bukan gue jadi bedak Kelly, bukan, gue jadi emaknya si bedak Kelly itu. Kenapa sih lucu? Kenapa sih? Katanya dari sekian banyak yang lain, kenapa mesti ngikutinya? Kenapa nggak bikin photoshoot sendiri aja? Ya kan namanya juga challenge create photoshoot. Gue Gimana aku bisa menjawabnya gitu kan? Kalian tuh kan tapi udah ada yang ngejawabin deh kalau nggak salah kan lo. Bu belajar, ngerti nggak recreate itu apa gitu? Mbak belajar dong gitu. Terus yang kayak pas aku recreate Gigi Hadid, karena main juga gue tuh kan makeup ya, gue kan nge-recreate makeupnya. Terus ada yang kayak beda jauh, mukanya beda jauh. Tong, gue juga kagak mau nyamain muka gue sama Gigi Hadid. Make upnya yang gue samain. Kita bangga dengan wajah kita sendiri walaupun iya, tenang aja. Tenang guys. Gue nggak pernah pengen ngerubah muka gue walaupun gue jelek. Aku pengen sih sebenarnya. Kalau gue pengen, tapi gue takut dosa. Jadi sudah. Dulu tuh aku kalau ke dokter itu ya nganterin temen nih ceritanya, mau operasi payudara, mau digede, wah mau gitu loh. Kenapa payudaranya darah gitu. Kayak mau muntah tuh payudaranya. Udah gitu, gue itu kan jadi ikut-ikut. Teteh gue kan kecil nih ceritanya. Temen sebelah nih udah hidung, mulut, udah sekarang. Akhirnya, dok, ini gimana ya kalau payudara nih mau digedein gitu kan ya. Udah, gue masih ingat tuh di MNC dokter. Sekarang dia udah nggak mau lagi, kalau nggak salah ya. Udah jadi dia orang maunya udah jadi orang alim, udah maunya rekonstruksi. Kalau ada yang rusak, yang gitu-gitu baru mau. Terus udah gitu digambar lah si Tete nih, set Tete titik yang betul gitu. Di operasi enggak, gue digambar, datang lagi digambar lagi tapi dok saya belum berani, saya mau pikir-pikir dulu ya dok. Enggak, kamu itu mendingan mau operasi hidungnya kata dia. Oh enggak, jangan dok, ini adalah mahkota saya kata gue. Kata dokter jelek, kata aku kudu lihatnya ke situ terus ya. Nah, kata saya, oh ke situ, saya ini mahkota saya, gue bilang gitu ya. Udah. Akhirnya tuh nggak jadi setiap gua ke dokter lain, dokter lambung, dokter apa, gua kan tukang ke dokter dulu gitu ya, hobi. Jadi hobinya ke dokter shopping sampai dipanggilnya. Jadi sehari bisa 5-6 kali ke dokter ke rumah sakit itu, masuk ke dokter lambung, masuk ke dokter mata, masuk ke dokter jantung, masuk ke dokter apa lagi? Jantung, lambung, pokoknya apa yang ada di rumah sakit didatengin itu dokter. Lambung, mata ya. Ntar dulu ada lagi kan di seberang sini tuh dokter apa? A few moments later. Terus udah gitu, udahlah gua bilang nih ya. Jadi setiap dokter tuh kan ngeliat tuh gambaran si Tete itu. Kalau dibuka file itu kan dibuka. Bener gua malu, pengen cobek rasanya. Pengen tertak gitu, pengen dicobek. Tapi nggak bisa, gimana caranya nyobek? Ini adalah cobek. Cobeknya sobek maksudnya. Terlalu semangat. Terus udah gitu nih, terus itu kelihatan. Barang sekarang nih gua udah takut. Sekarang aku nih takut banget sama dokter, udah malah nggak mau ngeliat dokter sama sekali. Dipikir-pikir kenapa jadi gue goblok dulu, bukannya gue operasi tuh muka gue tarik mata gue ke atas, gini kan cakep nih liatnya. Jujur nggak? Sumpah cakep. Sumpah cakep. Sumpah. Kalau Bala udah ngomong sumpah untuk apapun berarti harus lu pada dengan sentuhan tabokan dulu ya. Sumpah cakep. Sumpah tak ada. Ini mata gue gini nih. Tuh, lihat ya.
mata gue mata kucing. Iya, jadi cakep kayak orang sekarang kan pada gitu. Ini udah dari dulu, dok saya nggak mau, saya maunya ini dijenongin, digedein gitu. Karena tuh gila-gila di Stellar kan ininya gitu kan jenong. Jadi karena gue kan aku doang. Emang lu jenong? Nih jenong ada dua. Oh iya ada jenongnya dikit. Dia jadi kayak pizza. Iya gitu. Gue kan enggak nih rata gitu, jelek banget. Oh enggak, kalau saya jadi kamu, saya mau operasi hidung kamu, kata dia gitu. Aduh takut dosa, masih takut dosa dulu baik. Sekarang, ya gue mau operasi mau buat siapa, nyesel. Nah itu satu dosa yang tidak aku lakukan dulu. Kalau sekarang gue dulu lakuin, sekarang gue udah insaf, udah minta taubat sama Allah, masuk surga, muka cantik, coba apa lagi? Cuma kan kita nggak tahu umur kita, masalahnya. Nah siapa tahu lagi dioperasi atau kita mati kan? Nah, Allah murka. Kenapa kau merubah ciptaanku yang sudah sempurna? Sedangkan janji Allah itu bahwa Allah menciptakanmu sempurnanya makhluk gitu. Tapi bukan berarti muka kali ya, maksudnya sempurna, punya akal, punya apa itu itu paling lengkap. Iya. Emang kemarin ada gosip katanya sekarang Amal udah kerjanya sama Bu Ala. Ada yang nanya, Bu Ala bener Amal tuh sekarang kerjanya sama Bu Ala ya katanya. Kata saya tuh sekarang udah gak pernah manggil Amal lagi katanya. Mal, terus lu panggil. Katanya si Rian katanya yang gantinya Rian. Amal tuh udah kerjanya sama Bu Ala. Makanya foto gue bagus-bagus sekarang. Iya kayak yang kemarin berdua Tasya. Emang Amal yang fotoin? Bukan. Kenapa masa remaja Tasya? Ya, kenapa baik Bu Ala kalau mau sama Kak Jepi. Dia mah anak baik. Iya ya. Kalau aku dulu nakalnya nggak nakal cowok gitu. Nggak nakal sama cowok tuh nggak takut. Nggak mau sama cowok walaupun gatel pengen gitu deh. Kalau ada kan gini, aduh gue tuh padahal pengen pacaran gitu ya. Tapi takut bapak gue kan singa. Singa gitu. Udah gitu kan ganjarnya sama baju. Dari dulu lah kalau ganjar baju, makanya jangan sekarang ya ada yang hujat gue baju atau dandanan, jangan gitu ya. Gitulah ceritanya udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun dari kecil aku tuh umur aku tuh umur 9 tahun tuh udah kayak umur 15 tahun. Umur 9 tahun udah pakai hak segini nih. Hak 13 cm warna ungu dan masih ingat tuh sepatu nggak bisa lupa sampai sekarang. Udah gitu nanti kalau udah pakai kan musim mini tuh ya dulu mini leather gini mini gitu ya, terus ada kancingnya pakai terantai gitu, kegilaan mah itu baju. Terus ada sabuk yang segini, kegilaan banget. Aduh gak punya duit nih, duit kurang. Gimana caranya ya minta duit ke ibu udah dikasih, ke kakak-kakak kalau datang ngasih duit. Dan kita kan belum punya duit, melarat dulu, bapaknya kaya, emaknya kaya, kitanya melarat. Udah nih lewatin kamar babe, kegilaan sabuk, jadi nyanyi sabuk sambil lari nih gitu. Kata bekasnya, apa itu? Kenapa dia? Dia ngomong apa? Katanya gitu kan. Oh itu, dia kegilaan sabuk, kata kakakku, kata ibu juga. Hah? Sabuk? Sabuk apa sabuk? Bagus aku bilang. Kan kalau orang dulu pakai sabuk yang hijau, itu kalau pakai sarung kan pakai sabuk yang hijau. Tahu kan sabuk hijau yang bukan yang hijau, tapi dia pakainya yang kulit. Gitu kan, kulit gede yang buat sarung. Yang buat sarung, tapi bukan yang hijau, bukan yang kulit gitu dia pakai. Ada kayak kantongnya gitu. Aku bilang, nah kayak gini nih, aku bilang, kayak gini bang, sabuknya bagus, jadi cakep gitu. Oh, kayak saya, iya, kayak gitu, cakep. Ini laki, bukan tapi ini buat perempuan. Apa boleh buat kali ya? Udah dirayu-rayu punya duit kasih. Beli atau sabuk gede segini, pokoknya sabuknya gede gini, dipakainya di pinggul. Ini tahun berapa lah, bukan waktunya aku pakai, bukan umuran aku yang pakai, orang-orang SMA lah gitu. Kamu kan nggak pernah digituin sama aku. Mau apa? Mau ini deh, mau itu iya. Enggak, aku pernah. Mau itu iya, semua iya. Enggak, aku pernah dulu kayak lagi zaman-zamannya semua anak tuh punya handphone. Jadi aku kayak bener-bener mau handphone sama kayak mama. model gitu lah. Kayak sampai nangis, yang kayak nangis orang terzolimi seumur hidup gitu. Iya tuh. Aduh, handphone. Gimana caranya? Handphone. Si gila, orang edan. Itu bener-bener handphone Motorola dilempar ke muka aku. Aku tuh nggak mau beli. Ambil. Karena Pakai saya ambil bu. Takut
dipakai buat yang enggak. Tujuannya bukan enggak tuh mau ngapain orang handphonenya aja. Karena kan gosipnya gitu, gosipnya main handphone nanti bahaya tuh anak-anak. Kan kalau handphone zaman dulu coba nanti dulu aduh pusing udah nggak ada deh tuh handphone. Nggak ada. Handphone cuma buat SMS. Lah nggak tahu lah, pokoknya dulu tuh aib. Itu aku ingat banget. Soalnya ibu-ibu kamu coba tanya ya. Handphone anak SD yang flip anak itu. SD tuh masih bahaya dikasih handphone kelas 3. Nggak mau. Aku kelas berapa sih punya handphone? Kelas 5. Iya, tapi lu dari kelas 3 ngeng-ngengnya. Tapi aku SMS-an kelas 5 SD. Iya malaki gitu. Enggak, di kelas. Jadi kita yang di sini SMS-an sama yang sebelah. Kayak sebelahnya cowok. Enggak ada cowoknya, orang kita 29 orang doang satu kelas. Tuh cowoknya banyak. Temennya Tasya cowok siapa? Ada nggak lo yang berasa deket sama gue sini ngacung? Enggak ada. Orang aku wababe, wanita badan besi. Kalau ada gimana ya? Ini. Tapi nggak ada deh, anak mama nggak ada yang suka bangunan ya, nggak ada yang ketemplok ya. Bego. Aku dulu sering banget dari zaman SMP disuruh ikut. Nih lu lihat ya, ada yang mau dilihat. Enggak ada debu, bau nggak enak. Enggak. Nanti kalau udah, lu sekarang nih dia lagi ngebangun. Dia lagi ngebangun. Ayo, nanti kalau nggak lu demen tuh. Tapi lu udah mulai ngajak ngomong sama Enggak, aku paling nggak demen, aku beberes demen. Tapi kalau beberesan aku bener-bener kayak maunya terima beres dan kayak bisa berapa lama? Bisa 3 bulan nggak? bisa sebulan, bisa sebulan enggak. Gini Kalau lu 2 tahun gak jadi-jadi, gue senang. Biarin 2 tahun gak jadi-jadi. Coba lagi. Bongkar. Bu alat, tiang udah Pasar. jadi di mana-mana. Pasar. Coba mama tahu kenapa orang Sunda selalu ngebuang kalimat tengah. Banu, Manu. Manu, mohon, mana? kenapa? Ngapain waktu? Ngapa? Terus selalu di ngaungin tuh kenapa? Ada kokolah, bukan kokolah, apa tuh namanya? Hidrombi guna, hidrobala guna gitu. Kalau yang pakai dengung itu biguna, biguna yang tanpa dengung. Hidrombi guna dipakai itu di bahasa Sunda berarti. Kalau hidrombi guna itu yang ya nun mimau. Iya, Kami iklap doang, mati ketemu. Apa? Itu iklap. Apa sih? Aku ragakan gue. Ayo coba sini. Masuk. Berdua. Kita ngebahas ini dulu deh, ngebahas katanya kalau orang yang gaya hidupnya tuh serba cepat itu bisa bikin stres dan bisa jadi memicu bunuh diri. Emang iya? Aku kan makan cepet, aku tuh bukan cepet doang malahan kayak aku sampai aku padetin tuh waktu biar jadi makan sampai lapar keroncongan, biar makan tuh sekali aja nggak buang-buang waktu. Karena menurut aku makan tuh sangat buang-buang waktu. Kalau aku makan di rumah nggak buang waktu. Karena apa? Karena gue makannya juga cepat, semenit 2 menit, ya kan? Iya. Aku makanya nggak suka di restoran kecuali aku benar-benar punya waktu ekstra. Pernah nggak aku mau di restoran? Enggak. Mama lebih parah lagi sih dari aku ya. Mama tuh kalau misalnya apa Buang beli waktu apa gitu, jadi nanti kita ditinggalin. Kayak pas bagian bayar tuh comot, bayar itu, bayar tinggal, ditinggal. Lihat deh, gue tuh bener-bener ngambil dari nyokap gue semua. Aku dari dulu itu begitu, bukan baru. Kalau orang itu Selalu. baru. Aku dari dulu itu begitu. Jadi tas tuh nggak pernah aku bawa. Nggak Tas pernah pasti orang lain yang bawa. Biar dibayarin terus kita ditinggal. Udah tinggal. Makan, comot-comot doang, tinggal. Kayak gitu sama. Makan, aku nggak mau di Gak restoran. betah yang duduk lama-lama kayak gitu-gitu tuh nggak. Makanya ini Makanya hebat kita banget. nggak ada yang cinta di salon. Salon nggak suka. Di salon juga. Gue dipijit nggak suka karena gue nggak sabaran. Iya. Gue justru nih kena pijit. Aku juga kalau di salon keramasnya di rumah. Jadi sampai salon, tolong langsung aja di blow. Saya nggak pakai dipijit-pijit, nggak pakai Nah, keramas. kalau gue kebalikan, keramasin gue, nggak usah lu blow gue. Ya, Gue beliin sendiri. Sama. Karena kamu kan butuhnya di blownya. Tapi kan Ya. keramas di salon tuh bisa sampai di begini, gunyek-gunyek 2 jam. Iya. Gue bisa kayak anxiety gitu loh. Jadi kayak aku keramas di rumah, terus kayak Mbak kalau bisa 2 orang yang nge-blow. Jadi bener-bener setengah jam cepat. gitu loh. Udah selesai di salon. Oh, kita tidur. Boleh buka masker kali ya? Kan kita udah sesuai protokol di sini. Kemarin tuh gue lagi nge-review makanan di Instastory. Itu langsung yang komen DM banyak banget. Kak Cepi nggak ditelan dulu. Ya gimana ya, gue gini, nggak dipunya dulu. Ya gue sekali telan udah jadi nggak buang waktu makan. Itu apa sih? Tapi ini bener-bener serumah loh berarti kayak gitu. Kalau Tashi enggak tapi ya kayaknya. Oh, Tasya gimana sih? Orang tiap hari ketemu. Kalau Tashi kayak orang kayak ambience-nya sama nggak loh selama di sini sama kayak di Tashi? Mirip-mirip sih. Sama. Mirip kalau misalkan tiba-tiba pengen A,
langsung cari, pengennya hari ini juga Iya, ada. juga ada. Iya, sama. Langsung. Gue gak kayak gitu-gitu banget lah. Lumayan. Lumayan. Gak semangat banget nih. Lumayannya semangat nih. Gue emang kayak hari ini harus ada. Enggak lah, gue gak kayak gitu banget. Iya, tapi Besok. tadi tuh kayak Ya, lah iya lu buktinya nih kamarnya Lili kan gak punya lemari. Aku udah lemari butut yang udah dibuang, yang udah butut. Saking dia harus hari itu dimasukin ke lemari butut. Biar cepat daripada gue harus nunggu lagi, bikin lemari Iya. lagi. Ya Allah. Acil kayaknya tuh gak ada kacanya ya. Nggak ada bolong. Ah, emang benar? Iya. Dari tadi ada perhatian, kenapa? Kenapa tidak ada Bolong ya? pantulan? Kenapa tidak ada pantulan? Aku memerlukan pantulan. Terus biar apa nih? Suka aja pakai Lebih kacamata. emang. Biar Nah, match ya. emang lebih bagus tuh kacamata pakai kaca. Kan? Lebih Tapi sih cakep. bener, gue SMA sama kuliah gitu kemana-mana pakai kacamata yang nggak Iya, ada pakai kacanya. kacanya kayak kelihatan oh gue pinter, gue keren. Iya, suka kayak gitu. Tadi Iya. pintar. Yes. Masalahnya kita kan di rumah doang nih kebetulan. Lo mau terlihat lebih pintar dengan kita. Nggak tahu sih. PW aja gitu kacamatanya soalnya kan lebih Iya. banget ya. Oh, dari kaca mantap nih. Iya dari kaca mantap Satu nih. IG story Iya. coba jelasin nih. Gitu, anti patah ya. Wih. Oh, dari kaca mantap. Terus Wih, jadinya Terus PW aja kayak pas di muka. Gitu. jadi kayak ada yang meluk gitu. Oh, jadi lo kurang belayan. Kurang Kurba. Rasa ini Yang merasa aku gitu dicintai ya, gitu. merasa ini Iya aku gitu. gitu. Nah, jadi Hashim sama Gali nih sebenarnya selain kesibukan yang nge-handle Rahel, aku tuh dia mereka juga buka manajemen ya. Jadi bisa dibayangin nih sibuknya Gali. Ya aku juga di manage tapi kan gak laku-laku. Enggak, aku belum ada rekor ya. Wih, Udah. langsung ceritain Aku sekarang ya. baru terima endorse. Lah, lu katanya aku yang ditawar-tawarin kata dia. Bu, nggak ada yang mau bu. Kurang aja bu. Oh, Mama mau nerima endorse. Mau nggak? Gimana? Kalau gue grupnya blak, jadi di mana ada keheningan gitu. Datangnya ke gue, yang tadinya udah gini-gini hilang tuh semua gitu. Dilebur sama gue. Yang tadinya rapi sampai Rapi akhirnya sampai semua ada kado. makanan dibawa pulang. Mas Hermes. Masuk hemat. Kalau Iya, lihat gue bunga-bunga dekornya aja dicabutin. Iya. Ibu-ibu sosialita kurang apa ya? Gue dimarahin sama anak gue. Mama, Mana Mama? ngambil bulu. Bunga. Yang bilang masuk, gue suruh kalau bunga. Bukan ini bunga-bunga yang dihitung. Jadi abis kawinan tasik kawinan dia. Kalian nasi, kalian dia. Berapa ratus juta punya apa invoice yang buat karena diambil Oh, kalau dibalikin tuh nggak dihitung. Kan Jadi diambil sama kan dia. ada bunga kan bunganya ada yang bunga hidup ada yang artificial ada yang yang diambil nih bunga artificial kan jadi lo harus bayar dong. Sama kayak misalnya ada kipas, ada Ya. payung, ada bulu, dibawa balik. Kenapa? Beli Dia kan bukan. dan diambilnya balik ke nyokap gue nyuruh ambil Ambil bawa. Gua kan begitu. Lagi nyoba payung, bawa. Ya Allah, kok agak. Aku kira tidak terjadi di kalangan sosialita. Iya, Iya, jadi ya. Semakin heboh itu. Semakin. Tentu tidak kalau di depan Yang tangan, lucu. depan suara tentu. Yang lucu ini gue lagi makan di restoran itu, makan pisang goreng sama singkong pakai Restoran sambal. apa? Gua Pisang nggak goreng ngerti, apa? pisang goreng pokoknya. Singkong kayaknya nggak keren Kok restoran nggak ya? sosial Sama gitu singkong ya? gitu loh ngerti nggak? Kok nggak Ini sosial temen sekali? gue saking doyannya itu pisang goreng. Gue nggak tahu siapa ya waktu itu lupa. Diceceprin tisu, ceceprin sama tas aku. Tahu nggak? Tas buala. Iya. Pas lagi Ya. udah terus kita ke mana lagi gitu padahal lagi bilang begitu gue buka, hah? Kok ada pisang goreng? Kalau di geng kalian Kan ada dia kalian juga yang sosial kamu Oh, ya. iya. ya kalau
sosialita muda. Enggak lah, Buala. Kalau kita makan nih. Kelas biasa. Kita menengah ke bawah. Menengah lah. Menengah ya. Ke bawah Menengah ya, menengah. Menengah yang lagi mau merembet ke atas. Amin. Ya. Gitu lah. Lagi mencoba beli bir. Iya. Jadi si Gali tuh waktu itu mau beli Birkin nih. Wih. Pegang-pegang buala lu. Bu, cakepannya mana nih bu? Yang ini lah. Kata gue cakep. Stasha yang nanya, Bu, emang Gali mau beli yang mana nih mak? Ya ini kata gue gitu. Dia naksir yang ini juga boleh deh buat dia. Gak ada dia beli dong. Beli dong kali. Nggak transfer, nggak repot. Kita langsung masuk gengnya buat Mama. seminggu doang. Soalnya kan bentar lagi insya Allah COVID selesai, kumpul sosialita kan lo ikut ke bawah. Join the club. Latihan dulu. Latihan dulu. Kantang gini aja isinya. Oke. Kayaknya nggak cocok deh kalau lagi Ya, gini ya. kayak lagi Gini Gini ya. Lebih gini ya. Dan dia udah sering latihan foto OOTD juga. Makanya pasti imajinasi gitu. Udah dipegangnya gitu. Dan jangan lupa untuk dibuka. Jadi nanti kalau ada pisang goreng. Mental. Langkah dari sosialita kita ini ya. Tapi Pisang goreng. aku gak bakal sanggup loh punya teman sebanyak Mamah gitu, kayak beda grupnya namanya juga yang kayak unik-unik gitu kan. Gue sama di belakang, aku gak pernah ikut gue di belakang. Enggak, gue selama grup itu bisa dibawa nyablak, nggak ada urusan. Udah enak lah buat gue. Yang penting itu bisa diajak nyablak. Kalau yang nggak bisa diajak nyablak, jangan gue mau datang. Oh, nggak bisa diajak nyablak. Gitu. Jadi langsung keluar. Tapi emang yang Nggak datang aja udah. yang grup yang Nggak paling gue sering lihat sama nyokap gue kayak nyokap gue semua atau nggak lo? Di bawah. Bayang. Oh, dong kayak Di bawah pas. semua. Oh iya seru. Waktu resepsi ya, jadi begitu arisan sosialita, geng sosialitanya nyokap gue datang naik ke atas pelaminan, fotonya itu sama nyokap gue di depan pengantin. Pakai kursi. Bukan di samping ya. Bukan di samping Di pengantin. depan. Jadi orang-orang yang mau salaman itu harus menunggu ini geng nyokap gue dan nyokap gue foto di depan gue. Jadi gue diblokir. Gue dipantatin. Jadi ini Tasya sama Rasya. Ini pelaminan. Ya. Ini Tasya sama Rasya. Pengantin siapa lo gitu. Gak penting lo gitu kan. Gue liatin. Baru ada yang bahas Tasya bete, cuma masalah foto waktu di acaranya Tasya. Iya, tante naik ke atas pelaminan baju pengantin kita injak-injak kesian ya pengantinnya. Oh iya, ada yang cerita. Terima kasih ya tante. Oh iya, udah mengakui hal itu. Kita injak-injak ini baju kita foto. Kesian banget gitu. Udah gitu kan gue kayak berusaha tersenyum. Akhirnya gue udah ngeliat si Tasya mukanya merengut. Gue bikin aja depan kuadek situ tuh, turun dari tangganya, bikin kursi. Jadi yang foto sama Tasya di atas, yang foto sama gue di sini. Terus habis itu pas kayak ada si tante-tante ini kan lagi pada foto sama nyokap gue. Terus pas mau foto sama gue, bukannya mereka mundur. Sini Tasya maju. Dengan gaun yang berat itu. Dengan gaun 50 kilo gue itu gue disuruh maju. Oke, gue maju. Terus gue gak bisa gerakan. Terus semua mereka naik ke atas gaun gue, ke depan gue. Terus ini gue, mereka semua kayak dia gitu kan. Iya, iya. Nah, Tasya utan. Tasya. Aku cuman gila. Begitu gue balik, fotonya kursi gue udah penuh. Karena sosialita yang tadi di depan itu sudah duduk di pelaminan saya. Ibu juara jempol. Amazing. Jadi acaranya Mama Awa ya. Bener-bener kayak wow, nyokap gue ada 7 gitu di acara itu. Jadi gue kayak alhamdulillah saya sudah menikah aja sih. Gitu. Kayak alhamdulillah udah selesai. Gitu. Serem ya ketemuan ada 7. Bayangin. Kebayang. Jadi abis itu kayak akhirnya jam 11 malam
yang harusnya udah acara potong kue belum mulai potong kue. Dan seharusnya lu ganti baju 2 kali. Iya, jadi harusnya gue ada ganti baju 2 kali. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Karena foto ini lama banget di 2 kuadre ini kan, fotonya sistemnya lama banget. Akhirnya jam 11 gue baru kayak mau potong kue nggak, nanya ke WO gitu. Oh iya potong kue gitu kan. Lupa WO-nya. Di direct WO-nya. Tetep gue juga yang ngaturin ini loh, gue ngaturin salamannya karena kan Karena WO-nya juga. WO-nya kayak udah speechless gitu kali ya, udah cengok gitu. Jadi WO-nya bingung. Wih. Gitu, di Bali tuh aku begitu. Lihat gue juga, gue ujung-ujungnya juga akhirnya nyamperin tamu. Jadi pas orang mau salaman kan agak bingung kan. Akhirnya gue kayak, ya sini aja nggak apa-apa kok, nggak usah nungguin yang foto gitu. Akhirnya, abis potong gue disuruh balik lagi ke pelaminan, antriannya masih panjang banget. Gue kabur, gue naik ke kamar bridesmaid. Tapi gue juga banyaknya nggak foto, chat akhirnya. Enggak, Segitu teman-teman. aja lah banyak. Foto banyak banget. Banyak karena undangannya mama itu jelas pada pakai seragam kan. Seragam. Sekitar 500 orang. Aku itu 500 loh. 500 500 yang jualan semua. Dan semua seragam. Semua. Jadi pengen dapet Jadi seragam, Bu. Kan ada 7 acara. Kan ada Itu satu angkatan SMA ya, Bu? Bukan angkatan. Ya, resepsi 500, yang resepsi kan memang undangannya tadinya cuma 500 tadinya, aku nggak ngundang siapa-siapa. Jadi biar kamu tuh semuanya duduk, semuanya rapi. Aku udah ngebayangin mau foto semua yang pakai seragam itu apa ya jauh gitu 500-nya. Tadinya mau bikin apa namanya kalau gitu? Muri. Muri. Bener aku Ikan bercanda, ikan bercanda. Muri. Kalau kita lagi masak plastik ya. Akhirnya boro-boro foto, kali ada yang 30-50 orang ada kali Dari yang foto. 500. Jadi satu acara tuh seragam 500. Satu acara, Sampai berapa? Nikah beda, apa beda, semua beda. Jadi beda. kalau dikumpulin mungkin 1.000 3 kali 5, 3.500. Aku pusingnya dari seragam sampai akhir nih kurang 3 hari masih ada yang minta seragam. 3.500 seragam. hampir semua enggak 3 Pasangan ya? 1.500 1.500 ya 1.700. Apa itu? Ini dia nih. Gini loh, yang ditunggu-tunggu sama media. Eksklusif mandiri. Berapa itu? itu Cuma ada di kecer itu tuh Itu itu malas. kecer juga itu tapi pusingnya ya kalau duitnya nggak pusing kali Wih. duit nggak pusing sabar Jadi kayak yang bikin drama itu malah pencarian bahan yang sama untuk 500 orang ini sebenarnya. Iya. Iya, karena cuma ada jadi ini yang tadinya mau dikasih 3 meter yang pertama-tama 3 meter Ini nih nyokap gue, bridesmaid berapa? 7 dong, beragam gue. Dan ternyata 7. Bridesmaid gue 500 orang. Berarti buah yang nikah harusnya. Sebenarnya emang ya ya sih berharap begitu berharap tuh gue lagi di kuade gini datang seorang pangeran Keren. saya lamar kau hari ini katanya langsung tuh gue cari udah pengurus Sekalian. itu langsung Tasya, awas Tasya. Ada kepengenan. gue lah ada keinginan menikah lagi emang. ada iya Guys, bapak-bapak. Kamu bisa menikah lagi. Nanti nggak bisa Kirim CV ke di Instagramnya Tasya ada. terus Kirim CV. berharap kita panggil papa gitu gimana? Baba. Baba. Om yang penting om ya kalau mau menikah. Syaratnya. Syaratnya dari saya dulu. Kalian? Dulu anaknya dulu yang harus dirayu bukan jangan ribet. 1 jangan repotin ibu gue. Wih. 2 harus jangan tidurin ibu gue kenapa ada jam-jam di mana anda tidak boleh meniduri ibu saya karena saya di kamar ibu saya jam 3 pagi. iya Di atas itu terserah. Saya nggak mau tahu lagi. Terus yang satu lagi, mama biasanya kalau emang mau apa kayak, aduh apa enaknya kalau punya laki bisa nutupin gerbang, bisa. Enaknya kagak, gue nggak pernah gitu. Mama udah kayak gitu, makanya bisa nyetirin gue, bisa nutup gerbang, ada yang jaga matiin lampu kalau udah malam. Imron. Kalau kayak gitu mah gak usah nyari suami, nyari security. Sebenarnya
ngomong kalau ada orang laki yang bener itu pasti ngecek gerbang, ngecek pintu, bener nggak? Mama